sebuah industri tidak hanya dinilai dari seberapa besar berkembangnya perusahaan tersebut, tapi juga dinilai dari kuatnya keuangannya. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan akan membahas tentang keuangan global industri baja yang dianalisis oleh McKinsey & Company. Selamat pagi semua, kami dari kelompok 5. Izin memperkenalkan diri. Aku Chelsea Widianusa, absen 04. Saya Wulan Dunia Ramadhani, absen 26. Saya Diayu Sugasari, absen 5. Selamat pagi semuanya. Di sini aku akan mempresentasikan atau memaparkan analisis industri baja yang berdasarkan laporan dari McKinsey dan Company. Perlu dicatat bahwa laporan ini tidak 100% akurat. Karena analisis ini juga merupakan strategis dan bukan jaminan. Oke, yang di sini adalah slide ketiga, yaitu di dalam laporan ini terdapat masalah sederhana, yaitu yang pertama adanya struktur biaya yang tidak baik, dan yang kedua yaitu adanya audit di depan yang menentang karena ada permintaan yang fluktuatif, dan yang ketiga yaitu tidak ada restrukturisasi besar-besaran di kondisi keuangannya. Dan di sini adalah kita dapat melihatnya adanya fenomena negatif cash flow dengan pendapatan yang tidak cukup untuk biaya operasional dengan bunga hutang dan investasi masa depan. Dan kalau nanti ekonominya membaik, pasti juga tidak akan mendapatkan keuntungan, tapi malah kita yang rugi. Dan lanjut lagi, di 1/4 tadi sudah dijelaskan kalau arus kasnya itu sangat tinggi, sehingga perusahaan terpaksa meminjam uang dan mengakibatkan tingkatnya rasio akan terus meningkat dan nanti akan membuat lingkaran setan. Mengapa saya sebut lingkaran setan? Karena kita akan terus-menerus berhutang untuk ekspansi yang menguntungkan, tapi hanya cukup untuk menyambung hidup kita sendiri. Slide ke-6-nya, dari sisi profitabilitasnya ini kita dapat melihat bahwa dari tahun ke tahun stabilitas kita itu tidak nyata, dan itu adalah dampak dari kredit bubble atau bisa disebut gelembung kredit. Nah, di sini dijelaskan bahwa R3 harus digunakan untuk membayar berbagai kewajiban seperti pajak, bunga utang, investasi, dan keuntungan berbagai saham. Nah, di grafik ini terlihat perbandingan antara R3 apa yang ada dan yang dibutuhkan. Saat ini sekitar 52 USD dolar per ton, tapi yang dibutuhkan sekitar 106 USD per ton, hampir 2 kali lipat. Kalau dilihat dalam persentase, aku sekitar 8% dan target sekitar 17%. Dan kalau perusahaan ingin membangun pabrik baru, kebutuhannya lebih tinggi lagi. Margin yang dibutuhkan sekitar 25-30%. Yang ini menunjukkan bahwa ekspansi di kondisi sekarang cukup beresiko. Grafik ini membutuhkan prediksi ke depan, margin diperkirakan hanya berada di sekitaran 7-14%. Lebih rendah dibandingkan masa lalu. Ini disebut new normal, jadi perusahaan harus beradaptasi dengan kondisi ini saat ini. The next content is non-financial health might be elusive without significant restructuring. The size of the EBITDA pool in any industry is driven by three factors. Jadi pada saat ini menjelaskan kalau nilai total EBITDA itu didorong oleh 3 variabel teknis, yaitu yang pertama ada capacity utilization atau pemanfaatan kapasitas, yaitu seperti seberapa optimal sih pabrik beroperasi dibandingkan total kapasitas yang tersedia. Yang kedua yaitu slope of the cost curve, yaitu kemiringan kurva biaya, seperti perbandingan antara biaya produsen yang paling efisien dan yang kurang efisien. Yang ketiga adalah margin over marginal, yaitu selisih harga jual kepada biaya produksi unit terakhir.
Jadi, profitabilitas bukan sekedar tentang harga jual, melainkan interaksi kompleks antara efisiensi biaya operasional dan keseimbangan suplai permintaan di pasar. The average commodity attractiveness is structurally underpinned by the slope of its cost curve. Jadi pada slide kali ini kita ditunjukkan sebuah kurva, yaitu ini tuh kurva yang membandingkan industri baja dengan komoditas lainnya seperti emas, tembaga, dan biji besi. Adapun daya tarik sebuah komoditas secara struktural didukung oleh kemiringan kurva biayanya. Posisi industri baja baik pada data 2002 maupun 2011 yaitu memiliki kurva biaya yang relatif landai dibandingkan industri pertambangan lainnya. Karena kurva biaya yang landai pada baja membuat industri ini secara intrinsik lebih sulit mendapat margin yang tinggi. Nah, pada slide ini itu menunjukkan langkah jenis tindakan yang dapat diambil untuk memperbaiki kondisi keuangan industri. Adapun opsi tindakannya yaitu yang pertama, capacity utilization atau CU, yaitu peningkatan utilisasi kapasitas seperti melalui penutupan sepihak atau unilateral closures dan kerjasama yang disahkan secara hukum. Yang kedua adalah slope of the cost curve atau kemiringan kurva biaya. Nah, pada opsi ini yaitu kita dapat melalui langkah fair trade atau penggunaan kapasitas cadangan swing capacity. Yang ketiga yaitu return of marginal cost atau margin atas biaya marginal. Nah, pada opsi kali ini kita itu fokus pada diferensiasi produk atau layanan dan standarisasi pelaporan biaya lanjutan. Bridging the $50 per ton margin gap to reach a sustainable EBITDA margin will require closing 300 M tons of global capacity. Nah, pada slide kali ini kita ditunjukkan nih kurva, yaitu yang menunjukkan antara persentase EBITDA margin dan capacity closure rate-nya. Nah, pada slide ini tuh kita memiliki angka konkret mengenai apa yang dibutuhkan untuk mencapai target berkelanjutan. Nah, dapat kita lihat ya di sini ini ada sedikit celah, yaitu sebesar 50 US dollar per ton untuk mencapai level EBITDA yang sehat. Untuk menutupi celah ini tadi, kita harus perlu menutup sekitar 300 juta ton kapasitas global pada permintaan saat ini. Beyond unilateral closure, several restructuring options have been mentioned. Nah, pada saat ini itu merinci berbagai skema kerjasama untuk mengurangi kapasitas berlebih secara terstruktur. Di slide sebelumnya tadi kita sudah dijelaskan tentang unilateral closure. Jadi, selain penutupan secara mandiri, terdapat beberapa opsi juga nih, seperti spesialisasi aset, aliansi atau cost sharing, dan penggabungan hulu. Nah, berdasarkan analisis dari McKinsey yang ada di PPT ini tadi, industri baja global saat ini berada dalam kondisi yang secara finansial tidak berkelanjutan, seperti adanya dilema keuangan, masalah struktural, dan lain-lain. Baik, itu tadi penjelasan kita mengenai PPT tersebut. Mohon maaf apabila masih banyak kurang dan juga ada salah. Terima kasih dan selamat pagi.